Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 307, Klan Phoenix menghalangi jalan. Sepertinya kali ini aku tidak akan bisa ke kota Langitolo bersama Inspektur Qi. Luo Xiu membuka kotak kayu itu dan melihat ada kartu undangan yang indah dengan tulisan Wilayah Suci di atas sampulnya, sementara bagian dalamnya tidak ada tulisan alias kosong. Undangan tersebut merupakan bentuk apresiasi kota suci terhadap para jenius terkemuka. Kenapa? Qi Fatian tertegun. Perkara apa lebih penting daripada kesempatan untuk memasuki wilayah suci? Luo Xiu menjelaskan kejadian antara Yan Yuyu dan klan Phoenix. Raut wajah Qi Fatian menjadi serius setelah mendengar hal ini juga melibatkan klan Phoenix. Kelompok lain di wilayah selatan sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi klan Phoenix agak istimewa, ujar Qi Fatian dengan dilematik. Oh, kenapa klan Phoenix istimewa? Luo Xiu terlihat bingung, karena orang-orang klan Phoenix adalah manusia setengah monster. Dewasa ini, ras manusia, monster, dan iblis menjadi tiga kekuatan yang berdiri sejajar dan saling mengimbangi. Kadangkala, terjadi bentrokan di antara mereka. Makanya, kelompok setengah manusia dan setengah monster seperti klan Phoenix selalu didekati baik oleh ras manusia maupun klan monster, jawab Qi Fatian. Setelah mendengarnya, Luo Xiu dapat memahami pekin kuncinya tanpa harus dijelaskan oleh Qi Fatian lagi. Selain klan Phoenix, ada juga sejumlah klan Auras yang merupakan setengah manusia dan setengah monster di alam samudra bintang. Mereka kelompok istimewa yang diciptakan melalui perpaduan garis keturunan antara ras manusia dan klan monster. Hal ini dilakukan oleh para master kultivator manusia zaman kuno demi mengejar bakat dan kemampuan yang lebih tinggi. Sejumlah kelompok itu terpisah dari ras manusia dan mendirikan klan mereka sendiri. Ada juga kelompok yang masih menganggap diri mereka sebagai ras manusia dan tidak mengaku sebagai bagian dari klan monster. Tentu saja, ada juga kelompok yang berevolusi hingga muncul ciri-ciri monster dan dikucilkan ras manusia. Alhasil, mereka bergabung ke dalam klan monster. Klan Phoenix sebenarnya cenderung memihak ras manusia. Mereka memiliki darah Phoenix dalam tubuh mereka sehingga menduduki posisi istimewa dalam komunitas ras manusia. Pada umumnya, semua kelompok ras manusia juga menghindar untuk berselisih dengan mereka. Apabila konfliknya terlalu serius dan memanas, klan Phoenix mungkin akan memisahkan diri dari ras manusia dan bergabung dengan klan monster. Hal ini pasti akan menjadi kerugian besar bagi ras manusia. Kalau Ketua Luo khawatir, kita boleh membawa Nona Yan berangkat bersama, saran Qi Fatian. Baiklah, Luo Xiu mengangguk. Dia memang khawatir klan Phoenix akan datang kembali setelah kepergiannya. Sekte Tarsuna hanya dijaga oleh Gai Lianhong, kemungkinan dia akan sulit menahan serangan mereka. Jika dia membawa Yan Yuyu, orang klan Phoenix akan mengejar Luo Xiu sehingga tidak akan ada yak mengancam markas Sekte Tarsuna. Luo Xiu harus pergi lagi, padahal dia baru pulang tidak lama. Namun, Yan Yuyu sangat bersemangat karena Luo Xiu akan mengajaknya pergi bersama. Aku sudah hampir gila karena harus mengasingkan diri setiap hari. Kepribadian Yan Yuyu menjadi makin ceria setelah dendam orang tuanya terbalaskan. Sikapnya sudah tidak dingin bagaikan gunung es yang sulit mencair lagi. Namun, dia hanya menunjukkan sifat aslinya di hadapan Luo Xiu. Wanita ini akan tetap bersikap dingin seperti semula di hadapan orang luar. Qi Fatian mengeluarkan kapal perang, lalu mereka R3 pun berangkat menuju kota Langitolo. Selain kuota kultivator untuk masuk wilayah suci yang terbatas, duel para jenius ini juga menyediakan hadiah utama yang menarik. Luo Xiu dan Qi Fatian duduk berhadapan di geladak kapal perang. Mereka minum alkohol sambil membicarakan perkara wilayah suci dengan santai. Oh, apa hadiahnya? Tanya Luo Xiu dengan bersemangat. Sesuai kebiasaan sebelumnya, juara satu duel akan mendapatkan sebuah pil transformasi naga. Ketua Luo juga seorang ahli pemurnian pil. Kamu tentu pernah mendengar nama pil transformasi naga, bukan? Ternyata pil transformasi naga. Luo Xiu agak terkejut. Dirinya tentu mengetahui pil transformasi naga. Bahkan, dia juga mengetahui bahwa pil transformasi naga merupakan pil khusus tanpa klasifikasi peringkat AO kelas. Khasiat pil transformasi naga adalah meningkatkan tingkat keberhasilan para kultivator seni bela diri tingkat Santo bela diri ke bawah untuk menerobos tingkat kultivasi. Asalkan bakatnya tidak terlalu buruk, para kultivator pasti bisa meningkatkan basis kultivasi mereka dengan mengonsumsi pil transformasi naga.
Hampir tidak ada kemungkinan untuk gagal apabila tidak terjadi halangan yang mendadak. Pil transformasi naga adalah benda pusaka yang tak ternilai bagi para kultivator yang ingin meningkatkan basis kultivasi dari level ke-9 Pangeran Bela Diri menjadi Santo Bela Diri. Pil transformasi naga sesungguhnya tidak sulit untuk dimurnikan. Pil ini menjadi berharga karena bahan-bahan yang digunakannya sangat sulit ditemukan. Setiap jenis ramuan spiritual yang dibutuhkan hanya muncul di lingkungan yang sangat istimewa. Selain itu, kemungkinan untuk menemukannya sangat rendah. Alasan ini yang mengakibatkan Luo Xiu terkejut saat mendengar hadiah juara satu duel adalah pil transformasi naga. Siapapun yang mendapatkan pil transformasi naga sama dengan memiliki akses untuk menuju tingkat Santo Bela Diri. Sebagian besar Patriark Bela Diri dan Kaisar Bela Diri selalu menjaga andalan sekte atau keluarga papan atas. Sementara itu, para Santo Bela Diri adalah sosok terkuat yang berkelana di dunia. Qi Fatian tidak heran saat melihat Luo Xiu terkejut. Semua orang, terutama para kultivator tingkatan pangeran pasti menginginkan pil transformasi naga. Selain pil transformasi naga, pemenang juga akan mendapatkan sebuah pusaka formasi peringkat tinggi. Hati Luo Xiu spontan tergerak ketika mendengar pusaka formasi peringkat tinggi, sebab dia tahu bahwa kekuatan pusaka formasi yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan senjata perang. Saat ini, ada sebuah pusaka formasi peringkat menengah di dalam sekte Tarsuna, yaitu Segel Naga Hijau. Dengan bantuan pusaka formasi ini, Gai Lianhong yang baru mencapai tingkatan pangeran justru memiliki kekuatan tempur yang dapat mengalahkan lawan di tingkatan pangeran tahap menengah. Dengan memiliki pusaka formasi, perbedaan kekuatan akan terlihat sangat menonjol. Pusaka formasi peringkat tinggi di atas Segel Naga Hijau tentu saja memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Dewasa ini, orang yang menguasai teknik pemurnian pusaka sangat langka. Mereka sebagian besar hanya mendapatkan warisan tidak utuh dari zaman kuno. Alhasil, banyak kultivator Santo Bela Diri yang belum tentu bisa mendapatkan pusaka formasi peringkat tinggi. Para petinggi di sana sangat murah hati, kata Luo Xiu tersenyum. Hehe, tentu saja, di alam Samudra Bintang, kelompok yang bisa dibandingkan dengan kota suci sangat sedikit, kecuali beberapa wilayah suci kuno. Qi Fatian tersenyum seraya berujar, tapi, Ketua Luo harus waspada kalau ingin mendapatkan juara satu dalam duel ini. Banyak jenius berbondong-bondong datang ke sini karena wilayah suci dibuka kali ini. Banyak dari mereka telah berkultivasi selama 200 hingga 300 tahun. Kemampuan mereka jauh lebih hebat daripada aku. Terhitung sejak tingkatan bawaan, usia kultivator seni bela diri akan bertambah panjang jika tingkat basis kultivasi meningkat. Pada umumnya, para penguasa bela diri yang mencapai tingkatan penguasa sudah berusia 1000 tahun ke atas. Makin tinggi basis kultivasinya dan makin cepat seseorang mencapai basis kultivasi tinggi, makin panjang usianya dan makin banyak waktu yang dimilikinya untuk mengejar tingkat yang lebih tinggi. Jadi, kecepatan kultivasi menjadi salah kriteria untuk menilai bakat seseorang. Umumnya, mereka yang disebut sebagai jenius terkemuka dan tak tertandingi dapat mencapai tingkatan raja, bahkan tingkatan penguasa dalam waktu puluhan tahun. Contohnya, saat ini Luo Xiu berusia 21 tahun dan bisa dikategorikan sebagai jenius jika berpatokan pada kriteria penilaian tersebut. Orang yang mampu mencapai tingkatan penguasa pada usia 20-an tahun dapat disebut sebagai keajaiban di negara bagian tanah langit. Namun, banyak orang bisa mencapai prestasi seperti Luo Xiu di alam Samudra Bintang. Tentu saja, Luo Xiu jauh melampaui sosok-sosok yang disebut jenius luar biasa tersebut jika penilaian berpatokan pada lamanya kultivasi. Luo Xiu memulai kultivasi secara resmi pada usia 13 tahun. Dengan demikian, lamanya kultivasi si Luo Xiu yang sesungguhnya baru 8 tahun. 8 tahun berlalu dalam sekejap mata. Luo Xiu menghabiskan segelas minuman dan mengingat kembali pengalamannya selama 8 tahun. Dia tiba-tiba merasa terharu. Orang tua Luo Xiu dibawa olehnya untuk tinggal di markas sekte Tarsuna. Meskipun mereka tidak bisa berkultivasi, kesehatan mereka tetap bagus karena didukung oleh energi vitalitas langit dan bumi di markas sekte tersebut. Kendati demikian, Luo Xiu menyadari bahwa konsep tentang waktu akan makin kabur seiring meningkatnya basis kultivasi. Hal ini mungkin disebabkan masa pengasingan seorang kultivator bisa mencapai beberapa tahun, bahkan puluhan tahun. Dirinya akan tetap hidup panjang usia meski kerabatnya sudah lama masuk ke liang kubur. Manusia tidak bisa terlepas dari kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Tidak bisa dipungkiri bahwa kultivator seni bela diri memang bersaing mempertahankan rentang usia mereka dari alam. Luo Xiu merasa tidak rela, tetapi dia mengetahui bahwa ada sejumlah perkara tidak bisa dihentikan. Asalkan keluarganya bisa hidup bahagia, gembira, dan damai sepanjang hayat, itu adalah hasil yang terbaik. Namun, ada prasyarat yang harus dipenuhi untuk semua ini, yaitu dirinya bisa senantiasa menjaga dan melindungi keluarganya,
supaya mereka bisa menghabiskan hidup yang damai dan bahagia. Prasyarat ini sama dengan kemampuan yang nyata dan mumpuni. Tujuan yang dikejar oleh Luo Xiu adalah naik ke puncak dunia seni bela diri. Kalau aku bisa mencapai puncak dunia seni bela diri, aku mungkin akan mendapatkan cara untuk memperpanjang usia keluargaku, gumam Luo Xiu. Dirinya belum pernah berpikir tentang hidup abadi. Bahkan, para kultivator hebat yang sudah melampaui kaisar bela diri dan mencapai tingkatan abadi juga tidak berani menyatakan bahwa mereka adalah makhluk abadi. Mungkin dirinya akan tersesat dalam reinkarnasi pada salah satu kehidupan berikutnya dan kehilangan semua ingatannya. Tiba-tiba, Luo Xiu merasakan ada energi yang melimpah. Dia langsung menoleh ke arah depan dari kapal perang tersebut. Qi Fatian juga merasakan energi ini. Terlihat lautan api muncul di tempat beberapa kilometer dari kapal perang tersebut. Qi Fatian langsung menghentikan kapal perang. Dia dan Luo Xiu serempak memandang lautan api tersebut. Siapa yang menghalangi jalan? Teriak Qi Fatian dengan suara yang lantang. Sesungguhnya, dia hanya melirik sekilas dan sudah bisa menebak bahwa kemungkinan besar yang menghalangi jalan adalah orang klan Phoenix. Inspektur Qi, kita tidak bertemu selama bertahun-tahun, apakah kamu masih mengingatku? Satu sosok manusia berjalan keluar dari lautan api. Dialah Feng Ling, sang pelindung klan Phoenix. Qi Fatian berpikir dugaannya benar setelah melihat Feng Ling, tetapi raut wajahnya sama sekali tidak berubah. Dia tersenyum sembari berkata, ternyata pelindung klan Phoenix. Kita memang tidak bertemu selama puluhan tahun. Tapi, kenapa kamu menghalangi kapal perangku? Feng Ling tersenyum tipis. Inspektur Qi mungkin salah paham. Aku tidak berani menghalangi kapal perangmu. Aku hanya ingin berbicara dengan anak muda di sampingmu itu. Qi Fatian mengerutkan alisnya sembari menoleh ke arah Luo Xiu setelah mendengar pernyataan itu. Orang itu menyebutnya sebagai anak muda karena menganggap dirinya sebagai junior. Hal ini menyebabkan Luo Xiu sangat kesal. Bagaimanapun, saat ini statusnya adalah ketua sekte Tarsuna. Dia secara pribadi mewakili harga diri sektenya meskipun usianya masih sangat muda. Ada apa kamu mencariku? Tanya Luo Xiu dengan pelan. Lancang, kamu hanya seorang penguasa bela diri. Berani-beraninya bersikap sombong di hadapan pelindung klan Phoenix, Hardik Feng Hongswei yang muncul dari belakang Feng Ling. Aku sedang berbicara dengan pelindung Feng Ling. Apakah kamu punya hak untuk menyela kami? Luo Xiu menunjukkan tatapan dingin. Dasar anak muda yang tidak tahu diri. Tiba-tiba, terdengar suara renta dari dalam lautan api tersebut. Selanjutnya, suatu energi yang melimpah spontan menyebar kemana-mana, membuat raut wajah Qi Fatian yang berada di atas kapal perang langsung berubah drastis.